Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li tariqihil qawim wa faqqahna fi dinihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tuwasiluna ila jannatin na'im wa takunu sababan min nadhari ila wajhil karim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sayyidi sanadil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita bisa kembali berjumpa dalam momen yang terbaik dan terindah, yakni melaksanakan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Insyaallah kita semua termasuk kategori orang-orang yang bersyukur dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasul. Salawat dan salam tetap tercurah kepada baginda paduka Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Yang terhormat semua jajaran DKM, semoga senantiasa Allah melindungi dan memberkahi umur dan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Menyambung pada pertemuan sebelumnya, kita masih membahas surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim merupakan lafaz atau ayat nomor 1 khusus pada surat Al-Fatihah. Maka pembacaan surat Fatihah, bismillahnya adalah wajib dibawa ketika sholat, baik jahar ataupun sirriyah. Kemudian untuk di surat lain pembacaan bismillah sunnah, dan surat Taubah khusus pembacaannya bahkan diharapkan baca bismillah. Masuk ke alhamdulillah pada pertemuan lalu bahwa syukur atau nikmat yang Allah anugerahkan kepada manusia itu tidak akan pernah bisa dihitung. Namun Imam Bailawi mengklasifikasikan menjadi 2, yaitu dunia dan akhirat. Akhirat belum kita rasakan karena memang belum meninggal ya. Kemudian nikmat dunia, kasbi dan wahbi. Nah, masuk ke sepenggal ayat berikutnya. Kan ayat yang kedua itu Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pertemuan kemarin baru 2 lafaz alhamdulillah sama lillah. Itu pun masih luas sebetulnya. Karena kalau tafsir murad, satu ayat butuh ayat lain untuk takhsisul Quran bil Quran, takhsisul Quran bil hadis, takhsisul hadis bil hadis. Masuk ke Rabbil Alamin. Rabbil Alamin itu adalah Tuhan alam jagat raya ini. Kalau kita sambung pada lafaz alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, Rabbil Alamin artinya adalah ketika menyebutkan Tuhan semesta alam, maka bukan hanya Tuhannya manusia. Semesta alam ya isinya malaikat, jin, iblis, bebatuan, hewan-hewan, tumbuhan. Bahkan tumbuhan dan hewan itu
ibaratkan, diisyaratkan mereka bertasbih. Di ayat lain surat 114, Qul a'udzu birabbin nas, sama lafadznya Rabbi. Ini ditahsis, artinya tadi setelah Rabbil alamin ada Rabbin nas, Tuhannya manusia. Menurut ahli bahasa, lafadz Rabb itu artinya adalah mulasara, cara Jawa mulasara, memelihara. Jadi Tuhan yang memelihara seluruh alam jagat raya ini bisa aman, nyaman, tentram, ada rotasi bumi dan sebagainya. Kita yang hidup di alam dunia ini merasakan kenyamanan, itulah karena maha kuasanya Rabbil alamin. Sisi lain maknanya ada yang mengartikan Rabb itu adalah pemilik. Ternyata grammar bahasa Arab ketika menyebutkan Rabbal Ghanam atau Rabbal Ibil adalah penggembala kambing dan penggembala onta atau pemilik onta. Itu tinjauan bahasa Arab. Artinya, kenapa kok kita harus memuji syukur kepada Tuhan semesta alam ini? Karena syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah syariat agar Allah itu dikenal. Nih, kenapa Allah harus dikenal? Begitu permulaan Allah menginformasikan kepada iblis dan malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan membuat makhluk baru, yang dimaksud adalah manusia. Nanti manusia harus kenal pada aku. Makanya di ayat lain disambung dari Quran Rabbin-nas, Malikin-nas, Ilahin-nas, Tuhannya manusia. Nah, dari Rabb ataupun Ilah ataupun Allah mengajarkan kepada semua manusia dengan cara dibawa risalahnya melalui para nabi. Kita kenal Taurat, Injil, Zabur, dan termasuk Al-Quran. Yang Al-Quran ini keasliannya tidak akan pernah bisa digabungkan. Injil, Taurat sudah dirubah sama Bukhara, pendeta-pendeta, tapi Al-Quran akan tetap terjaga ila yaumil qiyamah. Karena kita lihat pesantren-pesantren tahfidzul Quran masih begitu banyak. Ahli-ahli ilmu di pemahaman tafsir masih begitu banyak. Karena ulama asli zaman itu adalah keambiyaihim. Para ulama yang hidup di zaman sekarang itu seperti para nabi di zaman dulunya.